Baik, pada bagian ini kita akan membuat file mapping Hibernate ya, di mana file mapping ini berfungsi memapping kelas model kita ke tabel di database. Ya, kita mulai dengan memilih Hibernate, kemudian kita pilih Hibernate mapping file. Kemudian kita beri nama, yang akan kita mapping pertama adalah author, kita beri nama author.hbm. Kemudian kita next, kemudian kita tentukan kelas yang akan kita map. Nah, di sini yang akan kita map adalah kelas author, sehingga saya ketik author, kemudian saya pilih handmyblock.model author. Saya oke. Kemudian configuration filenya kita tentukan dan kita finish. Nah, penambahan file mapping ini akan berpengaruh pada Hibernate config yang baru kita buat di langkah sebelumnya. Nah, kalau kita buka di sini akan kelihatan nantinya bahwa file mapping kita sudah ditambahkan. Nah, di sini kita lihat, atau kalau kita lihat dalam bentuk XML, akan ditambahkan sebuah baris seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan konfigurasi-konfigurasi dasar ya, di mana konfigurasi-konfigurasi ini berfungsi untuk melakukan mapping dari kelas model author ke dalam tabel yang ada di dalam database. Kita tentukan package-nya. Kita sesuaikan dengan package aplikasi kita, yaitu handmyblock model. Kemudian kelasnya adalah author. Selanjutnya yang penting berikutnya adalah mapping ID. ID ini kalau kita mapping ke dalam tabel menjadi ID di tabel yang bisa kita atur menjadi auto number misalnya. Properti-properti berikutnya yang ada di dalam kelas author harus kita mapping semua ke dalam file author HBM ini. Ya, misalnya di situ ada email, first name, last name, password, phone, post, dan username. Ya, semuanya akan kita mapping ke dalam file author HBM ini. Yang pertama adalah properti untuk username. Kita tentukan name-nya adalah username. Ini harus sesuai dengan yang ada di dalam kelas model author. Kemudian kolom ini akan menyebabkan nama field di dalam database nantinya akan di mapping ke dalam field user underscore name. Yang kita tentukan panjangnya 20 dan unique true, artinya tidak bisa ada duplikasi di dalam tabel. Kemudian di sini adalah not null, properti not null berfungsi untuk menentukan bahwa field tersebut atau properti tersebut harus diisi, tidak boleh dibiarkan kosong. Untuk properti last name, properti not null-nya kita tidak tambahkan karena ada kemungkinan last name itu bisa tidak diinput oleh user atau pengguna nantinya. Demikian juga beberapa field yang lain. Kalau email itu harus ya, harus diisi. Jadi not null-nya kita berikan true.
Untuk properti telepon dan website boleh tidak ada isi sehingga properti not null-nya tidak kita tambahkan. Nah, kemudian untuk properti posting atau post, mappingnya kita lakukan seperti berikut ini. Karena dia berbentuk list atau daftar, sehingga mappingnya kita gunakan cara yang seperti ini. Oke, kurang lebih itu adalah mapping untuk kelas author. Perhatikan semua properti harus kita mapping dan case sensitif. Selanjutnya, kelas yang harus kita mapping, model berikutnya adalah comment. Kelas to map-nya kita cari dengan mengklik tombol, kemudian kita cari comment. Jangan sampai salah memilih kelasnya. Kemudian kita finish. Nah, sama seperti langkah sebelumnya, saat kita menambahkan sebuah file konfigurasi, nantinya akan berubah di dalam atau akan ditambahkan di dalam file Hibernate config. Nah, di sini kita arahkan kelasnya ke kelas comment nantinya. Package-nya jangan lupa kita tentukan sesuai dengan project kita. Kelasnya adalah comment. Kemudian kita tambahkan properti-propertinya. Mulai dari ID, kemudian properti-properti yang lain bisa kita lihat dari kelas comment, seperti email, date time, font, dan seterusnya. Kita tambahkan ke dalam kelas mappingnya, ke dalam file mappingnya maksud saya. Ingat, propertinya sangat sensitif atau case sensitif. Jadi apa yang tertulis di dalam kelas model saat kita mapping ke dalam file comment HBM ini harus sama persis. Ya, date time, T-nya huruf besar huruf kecil harus sama persis. Kemudian kita mapping untuk postnya many to one, karena ada kemungkinan satu posting memiliki banyak komen, sehingga kita mapping many to one.
Kemudian yang berikutnya adalah mapping untuk kelas model post. Kita beri nama post HBM, kemudian kita arahkan ke kelas post. Kemudian kita atur konfigurasinya. Langkah-langkahnya sama seperti pada langkah sebelumnya, ya. Semua properti harus kita mapping ke dalam file post HBM ini. Ya, misalnya author, comment, content, date time, ID dan titelnya. Kita hapus dulu yang tidak perlu. Kemudian kita tentukan name-nya adalah post atau kelas model post, ya. Kemudian package-nya kita arahkan ke package project kita, yaitu hand.log.model. Kemudian kita mapping setiap properti yang ada di dalam model post, ya. Dimulai dari ID, kita tentukan supaya dia auto number, ya, identity. Kemudian properti-properti yang lain kita mapping sebagai berikut. Perhatikan pada field content atau pada properti konten, kita tentukan length-nya adalah 1000. Nah, nanti oleh Hibernate, field ini akan di mapping ke dalam tabel dan propertinya itu akan menyesuaikan tipe datanya. Oke, demikian ketiga file mapping yang kita lakukan. Ya, masing-masing harus kita buat untuk memapping semua file model kita, kelas model kita. Nah, kalau kita lihat di dalam file Hibernate config akan ketambahan 3 baris mapping di sini. Pastikan ketiganya sudah masuk.